Halo teman-teman, selamat datang di video final exam kami yang beranggotakan Hasmireni Pamungkas, Susilo Abdul Hanisha, dan Asmarani Kamila. Video ini untuk menyelesaikan mata kuliah kami yaitu mata kuliah jurnalisme. Dan hari ini kita akan membahas sebuah berita menarik dari Sleman, Yogyakarta terkait satu masjid yang masih berdiri di tengah proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nah, berita ini menarik karena menampilkan konflik antara pembangunan infrastruktur dan keberadaan tempat ibadah. Di Sleman, meskipun proyek jalan tol ini terus berjalan, tapi ada satu masjid yang tetap berdiri kokoh di tengah area pembangunan. Nah, hal ini memicu banyaknya pertanyaan, misalnya, mengapa masjid ini tidak digusur? Dan bagaimana masyarakat dan pengelola proyek menyesuaikan diri dengan keberadaan masjid? Nah, menurut laporan, proyek jalan tol Jogja Solo ini sedang dalam tahap konstruksi. Sebagian besar lahan sudah dibebaskan untuk pembangunan jalan, namun masjid masih saja tetap ada karena beberapa hal. Yang pertama, masjid dianggap sebagai bangunan bersejarah dan penting secara sosial bagi warga sekitar. Yang kedua, pemerintah dan pengelola proyek memutuskan untuk menghormati keberadaan masjid dan menyesuaikan jalur jalan tol. Nah, masyarakat sekitar masjid menyambut keputusan ini dengan lega karena masjid menjadi pusat kegiatan ibadah, keagamaan, dan sosial. Warga sekitar menyatakan bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan dan identitas komunitas. Beberapa warga juga mengatakan bahwa jika masjid ini dipindahkan atau digusur, akan menimbulkan ketegangan sosial dan juga konflik budaya. Selain itu, keberadaan masjid di tengah proyek tol juga menunjukkan bagaimana pembangunan infrastruktur dan tradisi lokal bisa berdampingan dengan perencanaan yang bijaksana. Proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo sampai YIA di Sleman ini sedang berada dalam tahap konstruksi yang intensif, dan aktivitas pekerja, alat berat, dan penimbunan tanah menjadi pemandangan utama di lokasi proyek. Untuk memperoleh perspektif dari pihak pengelola masjid, kami mewawancarai takmir Masjid At-Taubah. Berikut adalah hasil wawancara. Jadi jalan tol itu gimana Pak? Jadi negosiasi pemerintah terhadap pemilik masjid. Boleh. Itu memang dari ini karena kita sudah kesepakatan dari jamaah, kita hanya menuruti dari pihak tol. Jadi tol itu pokoknya mau mengganti harga yang kita terima saat ini itu tanah harga 4,2 per meter dan terus sama pembangunan. Jadi semuanya total bangunan sama tanah itu kita atur 1,6 M. Tapi yang 900 lebih itu pembangunan, terus yang lainnya untuk tanah masjid. Nah, untuk status masjidnya sendiri sekarang apa masih berjalan Pak? Kayak kegiatan sholat dan lain-lain? Masih sama. Masih kan belum dibongkar. Rencana kan kemarin itu setelah pembangunan mulai bangunan masjid ini data naik 1 meter, ini kan kesepakatan dari pihak tol maupun dari jamaah itu mau dibongkar, tapi dengan permintaan dari jamaah itu meminta karena pemindahan tempat ibadah itu kayak sementara saya pindahkan ke PPA. Itu rencana kemarin saya minta sebelum Ramadan semua yang kita janjikan tentang kanopi, itu tentang karpet dan sebagainya, tempat mandi, kamar wudhu itu sudah siap. Tapi sampai saat ini kita sampai hari ini itu belum terrealisasi semua. Targetnya untuk bulan Ramadan kan? Ya, nanti Ramadan mau kesini. Nah, terus sehubungan dengan itu mungkin dari pihak tol sendiri karena permintaan dari pihak tol dari jamaah itu kan sama di 1 kali 10 meter, 4 kali 10 meter. Cuman kemarin saya dengar dari pelaksana pembangunan masjid itu hanya 1 kali 10. Jadi
kita jamaah baru kemarin saya tanggal 9 kita mengajukan permohonan atau menyurat ke Adikarya, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Jadi misalnya yang 4 kali 10 meter mah jadinya 1 kali 10 meter Ya, makanya kita tidak mau menerima, makanya kan hanya kita nagih janji lah. Oh, iya. Janjinya kemarin karena Kesepakatan awal. ya kesepakatan awal karena 4 kali 10 kita mintanya semuanya itu sama dengan apa ya, kamar mandi dan tempat wudhu. Tapi alhamdulillah kamar mandi tempat wudhu walaupun kita belum selesai tapi sudah dibangunkan di belakang sana di sebelah timurnya masjid. Alhamdulillah sudah dibangunkan, tapi kanopinya belum. Targetnya sudah datang dengan uang sewanya 50 juta sudah kita terima. Cuman yang belum sampai saat ini belum dipenuhi kanopi yang 4 kali 10 itu belum. Karena rencana kita dari jamaah kanopi itu nanti untuk jamaah sholat taraweh. Oh iya. Ya. Masjid At-Taubah berdiri di atas lahan wakaf sehingga proses relokasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Saat ini lahan pengganti seluas sekitar 200 meter telah disiapkan, namun proses administratif masih berlangsung. Lahan pengganti masuk dalam kategori lahan sawah dilindungi atau LSD, sehingga memerlukan rekomendasi dari Kementerian ATR dan Kementerian Pertanian sebelum pembangunan dapat dilakukan. Meski proyek telah mengelilingi masjid, kegiatan ibadah tetap berjalan dengan lancar. Jamaah melaksanakan sholat berjamaah, mengaji, dan kegiatan sosial lainnya secara rutin. Kehadiran proyek tol di sekitar masjid tidak menghalangi aktivitas ibadah, karena pihak kontraktor menyesuaikan pekerjaan agar tidak mengganggu akses dan keselamatan warga. Masjid ini menjadi simbol ketahanan sosial, identitas komunitas, dan keselarasan antara pembangunan modern dan juga nilai-nilai tradisional masyarakat Sleman. Visual ini menunjukkan masjid yang kini dikelilingi oleh tanah uruk tinggi di sisi utara dan selatan. Hanya ada jalanan kecil di sisi selatan yang menjadi satu-satunya akses menuju masjid. Keberadaan masjid yang tetap berdiri di tengah proyek tol menunjukkan harmoni antara pembangunan modern dan perlindungan nilai budaya serta hak-hak sosial masyarakat setempat. Meskipun lingkungan sekitar telah berubah drastis, masjid tetap menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial bagi warga sekitar. Nah, untuk memastikan kelanjutan kegiatan ibadah, pihak proyek tol menyiapkan pembangunan baru di lahan pengganti yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi masjid lama. Proses pembangunan masjid baru dilakukan melalui mekanisme lelang pihak ketiga. Sementara itu, untuk sementara disiapkan masjid semi permanen agar jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan layak. Masjid semi permanen ini juga akan menjadi wakaf dari proyek tol bagi masyarakat, sehingga hak kepemilikan tanah wakaf tetap terjaga. Meskipun waktu pelaksanaan proyek terbatas, pihak kontraktor menegaskan bahwa keselamatan, kenyamanan, dan hak masyarakat tetap menjadi prioritas. Nah, hal ini menunjukkan upaya kolaborasi antara pembangunan infrastruktur, kepatuhan terhadap hukum, dan juga penghormatan terhadap nilai sosial keagamaan. Secara sosial, masjid ini bukan sekadar tempat ibadah. Masjid At-Taubah berfungsi sebagai pusat interaksi komunitas, kegiatan pengajian, dan juga kegiatan sosial keagamaan. Keberadaan masjid menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat, sehingga pemindahan bangunan ini tidak dapat dilakukan sembarangan tanpa mempertimbangkan kepentingan warga yang menggunakannya setiap hari. Dari sisi hukum, masjid ini berdiri di atas lahan wakaf. Undang-undang mengatur bahwa tanah wakaf memiliki status khusus, sehingga setiap tindakan relokasi harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Lahan pengganti seluas sekitar 200 meter persegi telah disiapkan oleh pihak proyek, namun proses administrasi membutuhkan koordinasi lagi dengan beberapa instansi pemerintah. Lahan pengganti yang termasuk dalam lahan sawah dilindungi atau LSD memerlukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Pertanian sebelum pembangunan masjid baru dapat dilakukan. Pembangunan masjid baru ini juga melalui mekanisme lelang oleh pihak ketiga yang membutuhkan waktu perencanaan dan eksekusi. Secara budaya, fenomena masjid yang tetap berdiri di tengah proyek tol ini menunjukkan adanya harmoni antara modernisasi dan tradisi.
Pembangunan jalan tol adalah bagian dari kemajuan infrastruktur yang esensial bagi mobilitas regional dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masyarakat Sleman tetap mempertahankan nilai-nilai religius dan tradisi komunitas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan modern dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai lokal jika dilakukan dengan koordinasi, komunikasi, dan kepatuhan terhadap norma sosial dan hukum. Serta, dari perspektif jurnalisme, keberadaan masjid ini menjadi contoh penting bagaimana liputan yang baik tidak hanya menampilkan fakta fisik, tetapi juga memahami konteks sosial, budaya, dan hukum di balik berita. Sebagai jurnalis, kita perlu menyoroti bagaimana proyek pembangunan berdampak terhadap masyarakat, menghormati hak warga, dan juga menyampaikan informasi secara akurat dan menyeluruh. Keberadaan Masjid At-Taubah juga mengingatkan kita bahwa pembangunan modern harus mempertimbangkan keberlanjutan sosial, perlindungan budaya, dan hak-hak masyarakat. Bangunan ini menjadi simbol ketahanan komunitas, penghormatan terhadap nilai agama, dan upaya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan tradisi lokal. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat melihat bahwa pembangunan jalan tol tidak sekedar pembangunan fisik jalan, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya yang sangat penting bagi kehidupan warga setempat. Setiap hari, masjid ini digunakan untuk salat berjamaah, pengajian, dan berbagai kegiatan sosial keagamaan. Warga menjadikan masjid ini sebagai titik pertemuan, tempat berdiskusi, dan pusat edukasi anak-anak maupun orang dewasa. Serta fungsi sosial ini menjadikan masjid sebagai bagian penting dari identitas komunitas. Namun, keberadaan masjid di tengah proyek tol juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Pihak kontraktor dan pengurus masjid harus bekerja sama untuk menjaga keselamatan jemaah, sementara pembangunan jalan tol terus berlangsung. Tanah uruk yang mengelilingi masjid menciptakan kondisi lingkungan yang berbeda dari sebelumnya, sehingga akses menuju masjid harus diperhatikan secara serius. Relokasi masjid bukan sekedar hanya memindahkan bangunan saja. Karena Masjid At-Taubah berdiri di lahan wakaf, setiap langkah harus mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Lahan pengganti yang disiapkan meskipun hanya berjarak 200 meter dari lokasi lama, masih memerlukan proses administratif dan perizinan yang panjang, termasuk koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian ATR dan Kementerian Pertanian. Nah, selain itu, pembangunan masjid baru juga memerlukan mekanisme lelang pihak ketiga. Proses ini membutuhkan waktu, sementara warga tetap membutuhkan tempat ibadah yang layak. Untuk itu, pihak proyek menyiapkan bangunan semi permanen agar ibadah dapat tetap berlangsung tanpa mengganggu hak kepemilikan tanah wakaf dan menjadi keberlanjutan kegiatan komunitas. Fenomena ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Keberadaan masjid ini di tengah proyek tol menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur modern dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai tradisi dan hak sosial warga, jika diatur dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang matang, dan juga kepatuhan terhadap hukum. Bagi jurnalis, liputan seperti ini menjadi pengingat pentingnya perliputan yang menyeluruh dan sensitif, menyajikan informasi secara akurat bukan hanya tentang apa yang terlihat secara fisik, tetapi juga tentang konteks sosial, budaya, dan hukum di balik sebuah peristiwa. Liputan yang baik mampu memberi pemahaman yang utuh bagi masyarakat sekaligus menghargai nilai-nilai yang melekat pada komunitas lokal. Sekian video kami. Video ini disusun oleh Susilo Abdul Hanisha, Hasmirendi Pamungkas, dan Asmarani Kamila. Terima kasih telah menyaksikan dari video kami, dan semoga kisah Masjid At-Taubah menjadi inspirasi ya bagi kita semua, bahwa pembangunan yang bijak selalu memperhatikan manusia, komunitas, dan juga nilai-nilai budaya yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga analisis berita ini bisa menjadi inspirasi bagaimana kita sebagai calon jurnalis menangani berita sensitif dengan profesional. Dan juga semoga liputan ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai kompleksitas pembangunan, pentingnya penghormatan terhadap komunitas, dan peran sentral masjid dalam menjaga nilai-nilai sosial dan religius di tengah dinamika modernisasi. Akhirnya, Masjid At-Taubah berdiri sebagai simbol harmoni antara modernisasi dan tradisi, antara kemajuan fisik dan nilai-nilai sosial, yang mengingatkan kita bahwa pembangunan yang sesungguhnya tidak hanya membangun jalan atau gedung saja, tapi juga membangun kesadaran kolektif, menghargai komunitas, dan menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang. Sekian video dari kami, terima kasih.
Kayaknya ada di situ.